Kami diajarkan Nabi Al-Quran begitu teliti, pun istihara pun kami diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka jangan sampai salah memilih urusan. Kalau orang ahli zikir, orang tarekat tiap hari istihara, disuruh tiap hari, kan bingung jamaah ni. Kan kita kan tak ada pilihan. Menurut ulama-ulama sufi, hari-hari kau punya urusan, urusan kau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, kita mau hari itu yang terbaik dipilih Allah. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang dipilih oleh Allah. Besok, lusa, terus selama kita hidup. Itu pandangan para sufi. Bukan hanya masalah jodohnya, ini istihara jodoh. Ada dua perempuan ni, dua-duanya cantik ni, macam mana ni, bingung ke aku ni? Istihara. Ini kadang-kadang masalah itu je istihara tu. Sadruhu li syai'in, maka dia diulang-ulang sampai lapang dadanya. Allah beri petunjuk tentang sesuatu tersebut. Jadi akhirnya satu ini kita lakukan sekali 2 rakaat, belum ada muncul di hati ini mana yang terbaik. Ulangi lagi 2 kali, belum lagi mantap. Ulangi lagi yang ke-3, sampai nanti muncul di hati kecenderungan yang mana yang terbaik. Berarti itu pilihan, ikuti hati itu. Dia 2 macam biasanya tu. Dada, Allah beri petunjuk mana yang terbaik, di situ cenderung hati dia. Kadang juga melalui mimpi. Tapi di sini yang terkuat dibilang dada ini, hati. Hati itu akan cenderung ke mana yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fafihi khairu insyaallah taala, maka di dalamnya nanti ada petunjuk kebaikan insyaallah. Qala fil Ihya, dalam kitab Al-Ihya Imam Ghazali menyebutkan, dia bilang apa? Faman hamma bi amrin wa kana la yadri aqibatahu, siapa yang punya urusan, punya urusan dan dia tidak tahu mana yang akhir urusan yang terbaik, dia tak tahu. Wala ya'rifu anal khaira fi tarkihi aw fil iqdam, dan dia tak kenal, tak mengetahui juga mana yang terbaik untuk dia tinggalkan atau mana yang dia lakukan. Faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan apa? Bi ayyusalli rak'atain, hendaklah dia salat 2 rakaat, yaqra'u fil ula, maka dia membaca pada rakaat yang pertama Fatihatul Kitab wa qul ya ayyuhal kafirun. Mudah sekali, surahnya itu dah ada. Maka saya katakan 2 surah ini pamungkasnya, Al-Kafirun dengan Wallahu. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati, rakaat yang kedua Al-Fatihatu wa qul huwallahu ahad. Setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Setelah itu mintalah kepada Allah. Buka kitab tu, doa sunnah istihara tu ada doanya tu. Sama doa itu semuanya didapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada beda-beda tipis lah, tapi intinya sama. Contohnya doanya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Tapi selawat dulu Alhamdulillah, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru minta. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku meminta kepadamu istikharah, pilihan yang mana yang baik, bi'ilmika, dalam ilmumu. Jadi urusan kita ni semuanya sudah ada dalam ilmu. Cuma kita kan tak tahu besok, lusa, apa ketentuan Allah dalam ilmu Allah, kita tidak tahu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku tidak mampu ya Allah, minta dengan kodratmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta dengan keutamaan yang begitu besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, maka sungguhnya engkau lah yang menentukan, aku tak mampu.
Ya, aku tak bisa menentukan sesuatu. Serahkan kepada Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam, kau mengetahui sedangkan aku tak tahu. Ya, wa anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui alam ghaib. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan, sampai hari kiamat sudah diketahui Allah, kita tak tahu. Ya, kita tak faham. Allahumma in kunta ta'lama ana hadzal amra khairul li. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusan ini baik bagiku, niatkan tadi apa urusannya. Allah tahu urusan kita yang kita minta pilihkan tadi itu. Jika urusan ini baik untuk aku ya Allah, ya, fi dini wa dunia, baik untuk agama maupun untuk dunia, wa aqibati amri, dan akhir urusanku ini, wa ajilihi wa ajilihi, sekarang atau yang akan datang, faqdirhu li, maka takdirkanlah kepadaku, wa barik li fihi, dan berkahi aku di dalamnya, thumma yassirhu li, kemudian mudahkan bagiku ya Allah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, jika engkau mengetahui ya Allah urusan ini jelek untuk aku, kan dua pilihan. Kalau ini jelek ya Allah, fid dini wa dunia, baik untuk agamaku, dunia aku, apa lagi, wa aqibati amri, dan akhir urusan aku, wa ajlihi wa ajli, untuk sekarang dan akan datang, fasrif anni anhu, maka palingkan dariku urusan tersebut, jauhkan. Dia minta gitu dia. Fasrif anni anhu wasrifu anni, dan palingkan ia dariku. Faqdir li khairan, maka takdirkan saja untuk aku yang baik-baik saja ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil begitu dia. Hafal ni? Tak hafal tak masalah, yang penting pakai bahasa terjemahan. Terjemahan yang kira-kira maknanya seperti tadi. Gitu je dah. Singkat je. Dah salawat apa tu ni? Ya Allah, aku minta pilihan darimu dengan ilmumu yang ada pada dirimu. Jika urusan yang kulakukan ini baik untuk aku, agamaku, dunia aku, akhirat aku, takdirkan dia untuk aku ya Allah, dan mudahkan aku untuk melakukan itu. Tapi sebaliknya ya Allah, apabila tak baik untuk urusanku, dunia aku, agama aku, akhirat aku, palingkan dia daripada aku, dan cukup takdirkan yang baik-baik saja untuk aku ya Allah. Kau berkuasa atas segala. Kira-kira begitulah udah. Tak masalah. Tak harus pakai bahasa Arab kalau doa ni ya. Makanya saya waktu pergi umrah kemarin tu, itu doa-doa saya terjemahkan. Saya pun lebih khusyuk, jamaah pun terasa. Pakai bahasa Arab mana tahu, jamaah bilang kita bukan orang Arab. Kalau pun ada orang Arab tak bisa diharap. Ya kan? Bahasa Indonesia tu lebih menyentuh dia. Tapi doa ya, salat tak boleh. Salat harus pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Gitu kira-kira seperti itulah doanya. Tutup di bawahnya Rabbana atina, salawat, walhamdulillah, bila selesai. Mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Jangan bersuara. Ngomong di hati je macam itu dia. Boleh, tak masalah. Ya. Jangankan bahasa hati, bahasa roh kita pun dipahami sama Allah. Bahasa kulit kita ni pun dipahami. Ada bahasa kulit ni, sel-sel ni banyak dalam tubuh kita ni. Makhluk Allah banyak tubuh kita ni. Miliaran sel-sel pada tubuh ini. Ya, semuanya makhluk, semuanya hidup. Ya, semuanya hidup. Dan itu dipahami Allah bahasanya. Bahasa batu dipahami Allah, bahasa semut apa kan lagi. Jadi kita melatih diri ini, mohon maaf lah ya. Jadi jangan sampai terpaku harus pakai bahasa Arab, enggak. Ya, kalau doa ni cukup mulai dengan alhamdulillah, salawat, langsung terjemahkan dalam hati boleh. Keluarkan pun boleh. Kalau doa enggak masalah. Cuma nak atur bahasa yang baik sikit. Rawahu Jabir bin Abdullah qala. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, ini sebuah riwayat ya, sebuah hadis. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam urusan kami semuanya.
Jadi Nabi mengajarkan kami istikharah, memilih urusan yang terbaik semua dalam urusan kami. Kama yu'allimuna suratan minal Qur'an, sebagaimana kami diajarkan Nabi Al-Quran. Sama, kami diajarkan Nabi Al-Quran begitu teliti, pun istikharah pun kami diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka jangan sampai salah memilih urusan. Kalau orang ahli zikir, orang tarekat tiap hari istikharah, disuruh tiap hari, kan bingung jamaah ni. Kan kita kan tak ada pilihan. Menurut ulama-ulama sufi, hari-hari kau punya urusan kau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, kita mau hari itu yang terbaik dipilih Allah. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang dipilih oleh Allah. Besok, lusa, terus selama kita hidup. Itu pandangan para sufi. Bukan hanya masalah jodohnya, ini istikharah jodoh. Ada dua perempuan ni, dua-duanya cantik ni, macam mana ni, bingung ke aku ni? Istikharah. Ini kadang-kadang masalah itu je istikharah tu, masalah lain tak. Dua pekerjaan, nah diterima, satu di bank, satu di instansi umpamanya, mana yang terbaik ni? Istikharah lagi. Yang begitu-begitu je. Tapi memang boleh, kita tak mau sampai ada pekerjaan yang kurang baik untuk kita. Ya, usaha juga begitu. Ada dua usaha pilihan, yang mana cocok ni? Istikharah. Nanti Allah buka petunjuk mana yang terbaik untuk kita. Kau dapat, kata sufi bilang, hari-hari tindak lakumu, kegiatanmu dibimbing oleh Allah dengan istikharah 2 rakaat. Itu panduan dalam ilmu tarikat begitu. Ya, istikharah hari-hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bi amrin, apabila salah seorang dari kalian mempunyai keinginan dalam urusan, falyusalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Nah, thumma liyusammil amri, kemudian sebutkan urusan tadi di hatimu, ya, wa yad'u, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata ulama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama, nah ulama berkata ni, ulama panutan kita. Apa kata beliau? Man u'tiya arba'an lam yamna' arba'an. Siapa yang melakukan 4 macam, ya, maka tak terhalang baginya 4 macam juga. Arti dia dapatkan. Lakukan 4 macam ni, pasti dia dapatkan. Apa itu? Man u'tiya syukru lam yamna'il mazid. Siapa diberikan Allah rasa syukur kepada Allah atas nikmat, maka tak terhalang baginya untuk mendapatkan tambahan nikmat tersebut. Nah, jadi belajar bersyukur. Siapa kepingin dapat nikmat tambahan, bersyukur. Kau tak bersyukur, tak dapat tambahan. Kalaupun bertambah tapi tak ada berkah. Ya, karena Allah maunya kita ini berterima kasih dengan Allah SWT. Nikmat apapun. Kita ni maaf, terima kasih sama orang luar biasa, sama Allah tak mau. Pada sebaliknya, terima kasih sama orang tu, orang itu bisa membantu kita dengan izin Allah juga hakikatnya membantu kita itu, cuman melalui hamba Allah. Nah, maka syukur itu sebenarnya Allah dulu, baru kepada manusia. Wa man utiya taubatu lam yamna'il qabul. Siapa diberi Allah taubat, maka tidak terhalang baginya untuk diterima amalnya. Taubat ini kita lazimkan. Istighfar, kalau perlu salat taubat, kau dapatlah. Nah, siapa yang melakukan ini, insya-Allah semuanya diterima Allah SWT. Karena Allah tak menerima amal kita kalau masih ada dosa. Jadi orang bertanya, macam mana Pak Ustaz, ini amal saya ni belum nampak ni, doa belum dikabulkan. Boleh jadi kena dosa kita, maka taubat tu dilazimkan. Apalagi ini bulan apa ni? Rajab ini banyak-banyak istighfar. Ada istighfar Rajab juga, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali dibaca, ya, pagi dengan petang. Ya, siapa melakukan ini, insya-Allah dosanya bersih, hari kiamat sukses. Nah, makanya Rajab banyak-banyak istighfar. Masuk Syaban nanti di samping lain banyak-banyak salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur masuk Ramadan. Nah, masuk Ramadan banyak-banyak amal ibadah, tak milih lagi dah, ya, kerjakan yang terbaik. Yang ketiga, wa man utiyal istikharah,
Nah, siapa diberi Allah sering istikharah, ada urusan istikharah terus dia, lam yamna'il khair, lam yanail khairat, tak terhalang baginya kebaikan. Berarti yang didapatkan semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, waman u'tiyal masyuratu lam yana'il sawab. Siapa orang diberi bermusyawarah, maka tak terhalang baginya kebenaran. Makanya untuk dapat kebenaran, biasakan musyawarah. Jangan ambil keputusan sendiri. Ya, masjid ni apa kegiatan akan datang? Musyawarah. Pasti dapat keputusan solusi yang terbaik. Ini enggak mentang-mentang ketua ngambil keputusan sendiri, tak boleh. Mana boleh begitu? Musyawarah. Nabi Muhammad SAW tu apa kurangnya? Semuanya petunjuk datang dari, cuma Nabi mengajarkan. Ya, begitu ada tawanan, gimana tawanan ni? Apakah dibiarkan begitu saja, dimaafkan, atau tetap dikurung? Nah, Nabi tanya pendapat Abu Bakar, Umar, gimana pendapat kau? Ni tawanan ni mau diapakan? Padahal Nabi bisa saja petunjuk Allah selesai, cuma Nabi beri pelajaran dengan sahabat. Umar, macam mana? Ya Rasulullah, ini tawanan ni kalau kita lepaskan, dia akan memerangi kita lagi. Lalu gimana? Kata Nabi, bunuh je lah. Betul juga kan? Nah, tawanan tu kalau dilepas dimaafkan, nanti dia bentuk pasukan lagi, memerangi lagi. Nah, kata Umar, dibunuh je, udah selesai. Nah, Nabi diamnya. Abu Bakar, macam mana pendapat kau tawanan ni? Kata Abu Bakar, ini orang-orang yang pintar ya Rasulullah, pintar dalam masalah urusan tulis menulis dan membaca. Ini sahabat kita ni banyak buta huruf. Gimana kalau seandainya suruh dia membayar diri ini untuk dilepaskan, ajar sampai pandai membaca sahabat ni. Setelah itu kita maafkan, lepaskan dia. Kata Abu Bakar. Nah, kata Nabi bilang, Umar, kau ni seperti Nabi Nuh. Macam Nabi Nuh, Umar. Kenapa? Ya Allah, hancurkan orang kafir di muka bumi ini, jangan kau sisakan satu pun. Kan ada doa Nabi Nuh tu. Umar, kau seperti Nabi Nuh. Nah, Abu Bakar, kau seperti Nabi Ibrahim. Ya Allah, jika kau menyiksanya, itu hamba engkau, terserah engkau. Tapi kalau engkau maafkan dia, kau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Abu Bakar disebarkan seperti Nabi Ibrahim, Umar seperti Nabi Nuh. Kata Nabi, antara dua ini aku pilih pendapat Abu Bakar, kata Nabi. Jadi tidak disiksa, tidak dimaksud apa-apa, suruh ngajar sahabat yang buta huruf dia tu. Ya, Umar tak dipakai, tapi Nabi tidak mengecilkan dia. Kau seperti Nabi Nuh. Kan hebat Nabi itu, tidak menjatuhkan sahabat walaupun pendapatnya tidak diambil. Kita mana boleh begitu, pendapat kau tak betul, habislah kecewa orang tu. Ya kan? Itu Rasulullah tu mengajarkan luar biasa. Ya, padahal bisa saja Nabi, ya Allah gimana ni, langsung petunjuk. Nabi kan berkomunikasi dengan Allah. Ya, tetapi tidak. Nabi mengajarkan sahabat bagaimana urusan musyawarah. Nah, setiap musyawarah pasti tak terhalang baginya untuk mendapatkan keputusan yang benar. Makanya apapun kelompok harus musyawarah. Nah, kemudian lanjut. Wa ihramin, sunnah salat, sunnah ihram. Sunnah ihram ini dilakukan sebelum ihram. Ini bagi yang haji atau umrah, sunnah ihram. Ihram ini udah niat berlaku ihram. Ihram tu pantangan, ada pantangan. Tak boleh gunting rambut, tak boleh puting kuku, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh bermesra-mesraan yang bawa isteri. Banyak pantangannya. Tapi sebelum pantangan tadi mulai, sebelum niat ihram, maka disunahkan salat 2 rakaat. Nah, dan itu pun diambil di miqat. Kalau orang dari Madinah, tempatnya di mana? Zulhulaifah, atau sekarang disebut dengan Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Bi'ru Ali itu sumurnya Ali. Ali bin Abi Talib itu pernah buat sumur.
di Zulhulaifah, dan disitulah dibangun masjid. Nah, masjidnya namanya Bi'ru Ali. Cuman kita ni dimelayukan sikit, Bir Ali. Bir Ali. Bahasa Arab tu bi'r tu artinya sumur. Bi'ru Ali, sumurnya Ali. Ingat ya, Bir Ali ada dua, satu di Madinah, satu di Kubur Raya. Jangan ngambil mikat di Kubur Raya, tak jadi. Masjid di kantor bupati tu. Ya. Ya, itu disunahkan. Selain biasanya dengan di Dzulhulaifah itu, di sana kita salat 2 rakaat. Nah, kemudian niat. Salat ini namanya salat sunnah ihram. Usalli sunnatul ihram, rakaatain lita Allahu akbar, sama dari Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat keduanya Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, kemudian baru niat. Nah, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Niat di hati itu. Ya. Atau ikut Nabi, labbaik Allahumma umratan, saya dah tu dah. Jadi itu niatnya sama itu dah. Nah, kemudian barulah ihram. Nah, sebelum ihram itulah salat sunnah 2 rakaat. Kemudian wa tawaf, ya, disunahkan sunnah tawaf. Ini sunnah dilakukan ba'dahu, setelah tawaf. Salat 2 rakaat namanya sunnah ba'da tawaf. Ya, salat sunnah setelah surahnya sama juga, itu surahnya Al-Kafirun. Mudahnya surah ini, pamungkas surah ini banyak manfaatnya. Nah, itu dilakukan biasanya mengambil itu tempatnya di makam Ibrahim, ya, ataupun mundur ke belakang, karena mengambil fadilah keutamaan salat di makam Ibrahim itu. Kemudian lagi yang terakhir apa tu? Wa wudu'in, salat sunnah wudu' 2 rakaat. Ini dilakukan setelah berwudu. Wudu dulu, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Sunnah wudu ini qurbah. Katanya Nabi kata qurbah itu pendekatan diri kepada Allah. Karena tujuannya pun membersihkan diri. Sunnatul wudu nanti ada surah-surahnya itu. Nah, mengenai sunnatul wudu ini, riwayat dari sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Ada 2 macam, 2 riwayat ya. Ini riwayat yang lain disebutkan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, dakhaltul jannata faraitu Bilalan fiha. Aku masuk ke dalam surga dan aku lihat Bilal. Aku hadis yang lain kan mendengar bunyi sandalnya Bilal. Tapi ini hadis yang ini aku lihat Bilal, dilihatkan ada Bilal di sana. Nah, padahal Bilal di Madinah. Ya, itu berarti artinya Bilal sudah pasti termasuk ahli surga. Karena Nabi dilihatkan yang akan datang. Mana sahabat-sahabat ahli surga sudah dilihatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqultu li Bilal, aku berkata dengan Bilal, kata Rasulullah, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa sampai engkau mendahului aku ke surga ya Bilal? Oh, sampai Nabi ngomong gitu. Aku ni baru nak masuk, kau dah ada sana dah. Berarti kau mendahului aku, kata Nabi. Nah, faqala Bilal berkata, la a'rifu syai'an, aku tak tahu sesuatu apapun ya Rasulullah, illa melainkan anni la uhdithu wudu'an, tidaklah aku berhadas kecuali aku wudu. Ya, tidaklah aku batal wudu kemudian berwudu, illa usalli aqibahu rak'atain, dan aku salat 2 rakaat setelah berwudu. Ini amalan Bilal. Jadi kalau orang bilang bid'ah tak boleh, ini bid'ah sunnah wudu ni, perbuatan Bilal. Cuma direspon baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan katakan bid'ah semua yang tak baik. Ini bid'ah juga, ini asalnya Bilal yang buat ni. Tapi Nabi bilang, Masya Allah, kau dah di surga dah, kau mendahului aku. Nah, kena amalannya ini. Maka timbullah hukum sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ya, wallahu alam. Selesai sudah. Nanti kita bahas permasalahannya. Tambah lagi permasalahannya. Ya, Masya-Allah. Sekiranya cukup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu kan? 2 rakaat. Kalau seandainya belum ada petunjuk, ulangi lagi, tambah lagi 2 rakaat. Belum lagi ada petunjuk, tambah lagi 2 rakaat sampai jelas. Di mana tanda-tandanya? Di hati.
Di hati ini nanti akan ada petunjuk dari Allah kemana cenderungnya. Dan itu bisa dirasakan langsung. Nah, makanya istihara itu bersihkan dulu. Jangan berat sebelah. Ini jodoh ada 2 orang perempuan, tapi hati udah salah satu dah. Mana boleh istihara begitu? Istihara itu kosongkan dulu, nolkan. Ya, kita minta Allah yang pilihkan. Kalau udah hati cenderung ke salah satu, tak boleh istihara kita tu dah. Ya, cuma kita kan kepengin mana yang terbaik, kita kan tak tahu. Jadi dari hati nanti insya-Allah. Hati ini kalbun mukmin baitullah. Hati ini rumahnya Allah. Makanya sebelum kita istihara tu istighfar dulu, bersihkan hati ini, minta ampun dengan Allah. Nah, kemudian baru istihara. Nanti di hati ini nanti petunjuk, karena ilham datang tu melalui hati. Hati ini nyambung ya. Hati ini naik kepada roh, roh kepada sir. Sir itu di sana ada Allah. Dari sir ini turun ke roh, roh turun ke hati. Hati inilah yang menggerakkan tubuh. Makanya orang istihara tak akan kecewa, karena datang dari sana turunnya itu. Maka bersihkan hati, insya Allah akan nampak sinyal di hati mana lebih cenderung. Itu tak bisa dibuat-buat. Ya, hati kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa rakaat? 2 rakaat cukup. Kurang mantap, petunjuknya belum jelas, ulangi lagi. 2 rakaat lagi. Belum jelas, sampai dapat petunjuk kemana cenderungnya. Ya. Mana ni? Waktu yang terbaik untuk salat istihara bebas. Siang boleh, malam boleh. Cuman yang terbaik malam. Ya, yang terbaik malam. Kenapa? Malam tu hening, lebih khusyuk kita. Ya, lebih khusyuk. Maka ibadah tu yang terbaik malam. Kalau yang disuruh pilih seperti istihara, salat hajat, salat tobat, ini siang malam boleh, tapi malam lebih baik. Ya, malam lebih baik. Tapi yang sudah ditentukan siang jangan dipindahkan malam. Saya nak kepengen salat duha malam je lah. Tak boleh, mana pula boleh. Itu dah ditentukan lah. Ini salat yang bebas ni ya. Ya, salat tobat, istihara, salat hajat, ini siang malam boleh. Tapi malam lebih khusyuk. Insya-Allah lebih nampak petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segera cukup ni ya. Ya, subhanakallahumma, maaf. Manakib malam ini ya, jamaah zikir. Tolong malam ini manakib di Masjid Al-Fajar, maghrib berjamaah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.